Kebidanan Kabupaten Asahan tingkat 3 JU. Perkenalkan, nama saya Sri Mawadah Sitorus, saya sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwana Jarani, saya sebagai pasien. Saya Triaula Prasana Sinaga sebagai suami. Di sini kami akan melakukan 60 langkah asuhan persalinan normal yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan ibu dan bayi. Semoga video yang kami buat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Datang dengan keluhan infartu. Ibu mengatakan adanya rasa nyeri dari pinggir atas simpisis hingga menjalar ke pinggang. Persilakan ibu berbaring. Ibu, silakan berbaring ya bu. Pasangkan kain yang akan menutupi privasi ibu. Kemudian lakukan pemeriksaan vitasan, leopard dan jari. Dekatkan alat-alat seperti tensimeter, stetoskop, stetoskop monaural, pita senti dan temperatur. Izin ya bu. Amit ya bu. Tekanan darah ibu normal ya bu, 120/80. Nadi ibu normal 80 ya bu. Pernapasan ibu juga normal 20/menit ya bu. Suhu tubuh ibu juga normal ya bu, 37 Celcius. Bereskan alat-alat. Kemudian melakukan pemeriksaan leopard. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu ya bu. Izin ya bu. Kakinya ditekuk ya bu. Leopard 1 menentukan tinggi fundus uteri. Kedua tangan berada di atas perut ibu, menelusuri dari pinggir atas simpisis hingga ke fundus. Tangan kiri menahan di fundus, tangan kanan mengukur dari fundus hingga ke pinggir atas simpisis. Tinggi fundus uteri ibu 30 cm. Leopard 2 menentukan letak punggung janin. Tangan kanan menyanggah sisi kiri perut ibu. Tangan kiri menelusuri dari pinggir atas simpisis hingga ke fundus. Keraba bagian bulat, kecil dan berongga. Lakukan sebaliknya. Tangan kiri menyanggah sisi kanan perut ibu. Tangan kanan menelusuri dari pinggir atas simpisis hingga ke fundus. Keraba bagian panjang, lunak dan melebar. Leopard 3. Leopard 3. Leopard 2. Tangan kanan menyanggah sisi kiri perut ibu. Tangan kiri menelusuri dari pinggir atas simpisis hingga ke fundus.
kiri menyangga sisi kanan perut ibu. Tangan kanan melusuri dari pinggir atas simpisis hingga ke pundus. Teraba bagian panjang keras dan memapan. Letak punggung janin berada di punggung kiri ibu. Leopard 3 menentukan letak terbawah janin. Tangan kiri berada di pundus. Tangan kanan berada di pinggir atas simpisis. Teraba bagian bulat keras dan melenting. Leopard 4. Kakinya diluruskan ya Bu. Kedua tangan berada di pundus ibu menelusuri dari pundus hingga ke pinggir atas simpisis. Kedua tangan tidak dapat bersatu. Letak terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau dipergen. Kemudian melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Detak jantung janin 140 kali per menit. Bereskan alat-alat. Ibu, keadaan ibu dan janin ibu baik ya Bu. Melihat tanda gejala kala 2. Data subjektif. Ibu mengatakan adanya dorongan ingin meneran. Ibu mengatakan adanya tekanan pada anus. Data objektif. Perineum ibu menonjol, pulpa dan sphincter ani ibu terbuka. Adapun alat-alat yang saya gunakan, tensimeter, stetoskop monaural, temperatur, pita senti, speed 3 cc, 1 ampul oksitosin, spray larutan DTT, spray larutan klorin, parental dan tempatnya. Pertuset yang berisi 2 pasang handscoon, 1 benang tali pusat, 2 kasa steril, 2 buah arteri klem, 1 gunting tali pusat, 1,5 koher, dan 1 duk segitiga steril. Emergensi ibu yang berisi 1 buah tampon, 1 buah gunting epis, 1 buah pinset anatomi, 1 buah pinset kirurgis, 1 buah arteri klem, dan 1 speed 3 cc, dan melheating. Emergensi bayi berisi slim saher, near bacon, piring plasenta. Di troli kedua, waskom berisi larutan DTT, waskom berisi larutan klorin, kom berisi kapas cebok, kom berisi betadin, kom berisi larutan DTT. 2 pasang sarung, 2 handuk, 1 underpad, 1 perlengkapan bayi, dan 1 set APD. Tong sampah terkontaminasi basah, tong sampah terkontaminasi kering, tong sampah terkontaminasi tajam. 1 wadah besar berisi larutan DTT, 1 wadah besar berisi larutan klorin. Di meja resusitasi bayi, 1 timbangan bayi, 1 pengukur tinggi bayi, instrumen yang berisi speed 1 cc, 1 buah ampul Pitka, 1 hepatitis B, obat tetes mata profilaksis, 1 kasa steril, dan kom berisi kapas steril. Patahkan ampul, buang ke tong sampah terkontaminasi tajam. Buka pertuset. Masukkan speed dengan teknik membuka kulit pisang. Tutup kembali pertuset. Buang ke tong sampah terkontaminasi kering. Kemudian pasang APD. Pelvis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pelvis mayor PAP ke atas untuk alat pencernaan, pelvis minor PAP ke bawah untuk alat reproduksi. Pelvis terbagi menjadi 3. Kemudian melakukan cuci tangan 7 langkah. Sebelum melakukan tindakan
Hidupkan keran, basuh kedua tangan, matikan keran. Ambil hand wash, gosok mulai dari telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, ibu jari, dan pergelangan tangan. Hidupkan keran menggunakan siku. Basuh tangan hingga ke siku. Matikan keran menggunakan siku. Keringkan tangan menggunakan wastafel. Buka pertusen. Ambil handscoon menggunakan korenta. Pasang handscoon kanan terlebih dahulu. Masukkan obat dengan teknik one hand. Buang ke tong sampah berkontaminasi tajam. Tutup kembali partuset. Dekatkan alat-alat seperti partuset, kom berisi kapas cebok, kom berisi larutan DTT, dan kom berisi larutan betadine, dan nier beker. Buka semua tutup kom. Ibu, di sini saya akan melakukan pembersihan pada kelamin ibu. Izin ya, Bu. Buka partuset. Keluarkan ujung setengah koher. Ambil handscoon sebelah kiri. Tutup kembali partuset. Kemudian melakukan pulpa hygiene. Ambil kapas cebok, masukkan ke larutan DTT, masukkan ke larutan betadine, usap bagian labia minora terjauh. Ambil kapas cebok, masukkan ke larutan DTT, masukkan ke larutan betadine, usap bagian labia minora terdekat. Ambil kapas cebok, masukkan ke larutan DTT, masukkan ke larutan betadine, usap bagian labia mayora terjauh. Ambil kapas cebok, masukkan ke larutan DTT, masukkan ke larutan betadine, usap bagian labia mayora terdekat. Ambil kapas cebok, masukkan ke larutan DTT, masukkan ke larutan betadine, usap bagian dari klitoris hingga ke anus. Amin ya, Bu. Bokongnya sedikit diangkat, Bu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam, di mana tangan saya akan masuk ke dalam bagian vagina Ibu. Ini mungkin sedikit terasa sakit. Izin ya, Bu. Tarik napasnya, Bu. Masukkan jari tengah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Lakukan pemeriksaan. Pembukaan lengkap, tidak adanya hambatan jalan lahir, porsio menipis, ketuban masih utuh. Karena ketuban masih utuh, lakukan amniotomi. Ambil setengah koher, masukkan di sela-sela jari dengan melindungi. Keluarkan setengah koher di sela-sela jari dengan melindungi. Lebarkan jalan lahir. Lakukan kembali pemeriksaan. Tidak adanya hambatan jalan lahir, teraba sutura sagittalis, tidak teraba ekstremitas bawah janin, dan air ketuban jernih. Keluarkan sisa-sisa air ketuban. Kemudian bereskan alat-alat.
Cuci tangan di larutan klorin. Buka handphone. Bilas di larutan DDT. Keringkan menggunakan handuk pribadi. Lakukan pemeriksaan DJJ kembali. Detak jantung janin 142 kali per menit. Ibu, keadaan ibu dan janin ibu baik ya Bu. Ibu sebentar lagi akan melahirkan. Pak, sebentar lagi istri Bapak akan melahirkan. Beri dukungan ya Pak. Boleh diberikan makan dan minum di sela-sela kontrasi dan di saat ibunya mau. Ibu, apabila ada rasa seperti mau buang air besar, posisikan kedua tangan ibu di paha bagian dalam. Seperti ini Bu. Pandangan ke arah perut. Tarik napas yang panjang dari hidung, keluarkan dari mulut dan sedikit dibantukan ya Bu. Seperti ini Bu. Jika kepala tampak 5-6 cm di depan kepala, pasang handuk dan underpad. Dibantu ya Pak. Bantu ya Pak. Neteng. Kemudian pasang heskun. Pasang duk segitiga steril. Dibantu ya Pak. Kemudian pimpin persalinan. Iya Bu, terus Bu. Tarik nafas dari hidung Bu. Keluarkan dari mulut. Ya Bu, terus Bu. Jika kepala tampak di depan pulpa, tangan kiri berada di atas perut Ibu. Tangan kiri memegang perineum supaya tidak terjadi nyarabekan. Ya Bu, terus Bu. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Udah Bu. Sedikit lagi Bu. Maka lahirlah berturut-turut ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dagu, dan kepala keseluruhan. Setelah kepala lahir, bersihkan jalan napas menggunakan kasa steril. Buang ke tong sampah terkontaminasi basah. Periksa lilitan tali pusat. Tidak adanya lilitan tali pusat. Biarkan bayi melakukan putar paksi luar. Lakukan di parietal. Arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Arahkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Distal. Lakukan polda jempol di dada dan tangan kiri melakukan sangga susur. Lakukan penilaian Apgar score dengan teknik garpu. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan dan pergerakan aktif. Keringkan bayi di atas perut ibu. Kemudian lakukan palpasi untuk memastikan janin. Tidak adanya janin kedua, janin hidup tunggal. Berikan suntikan oksitosin di sepertiga paha kanan ibu. Kemudian lakukan pengkleman tali pusat. Klem pertama berjarak 3
cm dari umbilikus. Klem kedua berjarak 2 cm dari klem pertama. Lakukan pengurutan ke arah ibu. Lakukan pemotongan tali pusat di antara kedua klem dengan melindungi. Klem kedua letakkan di atas paha ibu. Lakukan pengikatan dengan benang tali pusat di klem pertama. Lakukan dengan teknik jempol bertemu jempol. Tulang menuju banyak. Os nasal, orbital os nasal menunjuk maksilaris dan sternum. Lepas klem pertama. Kemudian lakukan IMD, inisiasi menyusui dini, dengan teknik skin to skin atau kulit bertemu kulit. Pasangkan topi bayi dan ganti handuk dengan kain gedong. Kemudian melakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Adanya semburan darah secara tiba-tiba, tali pusat tampak memanjang, pundus berubah dari diskoid ke glabuler. Kemudian lakukan PTT. Tangan kiri berada di atas perut ibu, melakukan dorsokranial agar uterus ibu tidak ikut tertarik. Setelah plasenta tampak di depan vulva, lakukan pemilinan searah jarum jam. Tangan kiri melakukan masase selama 15 detik. Tangan kanan memeriksa kelengkapan plasenta. Panjang tali plasenta 50 cm, selaput plasenta utuh, berat plasenta 500 gram. Ini hari-harinya ya Pak. Kemudian lakukan pemeriksaan laserasi. Tidak adanya laserasi jalan lahir. Pak, ini kan perut ibu keras, itu bagus ya Pak. Jumlah kotiledon seperti ini ya Pak. Kemudian lengkap 24 buah. Tanpa buka handphone, bilas gerakan DTT. Keringkan menggunakan handuk pribadi. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik bayi. Berat badan bayi 3.000 gram. Tolong dengan apa ini? Panjang tubuh bayi 48 cm. Kemudian lakukan penyuntikan vitamin K di sepertiga paha kiri bayi. Tulang menuju banyak. Os orbital, os nasal, orbital, os nasal, os maxillaris, mandibuloris, mentor. Oke. Kemudian bedong bayi.
praksis. Pak, ini ya Pak. Kemudian lakukan pemantauan ke-8. Pemantauan dilakukan selama 2 jam. Di jam pertama dilakukan setiap 15 menit. Yang dipantau vital sign, TFU, perdarahan, kandung kemih, dan kontraksi. Pemantauan kedua dilakukan setiap 30 menit. Kemudian bereskan alat-alat. Kemudian bersihkan ibu dan tempat tidur. Ambil handuk dan sarung. Pasangkan handuk. Ambil larutan klorin dan waslap. Bersihkan tempat tidur. Amin ya Bu. Boleh dibantu ya Pak. Kemudian spray larutan DDT. Kemudian semprotkan larutan DDT. Bersihkan ibu dengan larutan DDT. Bersihkan mulai dari punggung sampai ke bokong ibu. Kemudian pasangkan sarung ibu. Bareng kiri ya Bu. Masukkan dus segitiga steril ke ember deterjen. Masukkan underpad ke tong sampah terkontaminasi basah. Bersihkan tempat tidur menggunakan spray larutan klorin. Dan larutan DTT. Bersihkan ibu dengan larutan klorin. Bersihkan ibu dengan larutan DTT. Bersihkan mulai dari punggung, ke paha, sampai ke bokong ibu. Keringkan menggunakan handuk. Kemudian pasangkan pakaian ibu. Ini dusnya Bu.
Kemudian bersihkan bidan. Kemudian bersihkan bidan. Ambil waslap. Bersihkan menggunakan spray larutan klorin. Dan spray larutan DDT. Lepaskan waslap. Setelah itu, cuci tangan larutan klorin. Buka hesbun. Bilas larutan DDT. Keringkan menggunakan handuk pribadi. Dan lepaskan APD. Kemudian, sterilkan alat. Masukkan semua alat-alat ke wadah berisi larutan klorin. Masukkan yang bagian besar terlebih dahulu. Kemudian alat-alat direnggangkan. Rendam selama 15 menit. Kemudian lepas APD. Masukkan APD ke dalam ember deterjen. Tulang pembentuk kepala, ornalis dan paralis pada leher, Kemudian melakukan cuci tangan kejebakan. Setelah melakukan tindakan, alangkah lebih baiknya melakukan cuci tangan kejebakan terlebih dahulu. Hidupkan keran, basuh tangan, matikan keran. Ambil hand wash, basuh mulai dari telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku jari, ibu jari, dan pergelangan tangan. Hidupkan keran menggunakan siku. Matikan keran menggunakan siku. Keringkan menggunakan waslap. Setelah 1 jam penyuntikan Pitka, lakukan penyuntikan hepatitis B di sepertiga paha kanan bayi bagian luar. Lakukan disinfeksi dengan kapas alkohol. Kemudian bedong bayi kembali.
Kemudian, berikan bayi kepada suami. Ini bayinya ya, Pak. Itulah 60 langkah asuhan persalinan normal. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.